penghakiman ya atas bumi. Saudara, apa yang terjadi hari-hari ini, banyak orang mungkin tidak menyadari ya, karena mereka berpikir mungkin ini peristiwa-peristiwa yang biasa terjadi ya. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita diperintahkan untuk berjaga-jaga ya. Itu sebabnya di minggu-minggu ini saudara, kita juga sedang berdoa dan berpuasa bersama sebagai bentuk respon kita kepada Dafar Elohim untuk kita berjaga-jaga setiap waktu. Ya, saudara, makanya penting sekali kita berdoa, berpuasa ya Bapak Ibu. Karena ini adalah memang Bapa Yahweh menginginkan saudara dan saya terus berjaga-jaga di dalam kebenaran dan keadilan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hari ini ya, begitu banyak peristiwa dan semua itu sudah ditulis dalam kitab suci, maka orang percaya, orang benar harus senantiasa berjaga-jaga dan selalu berdoa. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar sama-sama Dafar Elohim ya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-7 ya Bapak Ibu. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Nanti anak saya akan membantu saya di dalam membacakan Dafar Elohim ini. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, silakan. 2 Petrus 3 ayat 7. Namun sekarang oleh firman yang sama, langit dan bumi sedang disimpan untuk api, sambil dipelihara sampai pada hari penghakiman dan pemusnahan orang-orang fasik. Saudara lihat di ayat sebelumnya, kalau saudara baca ya, saya tidak bahas ayat itu, tapi nanti Bapak Ibu baca lagi ya di ayat 6, 5 dan seterusnya. Langit dan bumi pada mulanya itu disimpan saudara air. Makanya waktu Bapak Yahweh menciptakan langit dan bumi, saya sudah bahas ya tentang bagaimana air di bawah cakrawala, ada air juga di atas cakrawala. Dan ketika dalam peristiwa Nuh, maka penghakiman bumi datang saudara, maka yang terjadi adalah bumi dipenuhi dengan air bah. Ya, saudara bisa baca dalam Kitab Kejadian itu saudara. Bagaimana bumi yang dahulu purba itu saudara dihakimi atau dihukum oleh Bapa Yahweh melalui air bah. Lalu di 2 Petrus 3 ayat 7 dilanjutkan saudara. Namun sekarang ya, sekarang kita bicara di masa sekarang ini di mana Bapak Ibu dan saya hidup. Namun sekarang oleh firman yang sama, perhatikan saudara. Oleh firman yang sama. Kalau dia ciptakan cakrawala, ada air di atas, ada air di bawah, itu memang karena Bapak Yahweh sudah tahu, dia punya satu rancangan, dia tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Maka oleh firman yang sama, langit dan bumi sedang disimpan untuk api. Bapak Yahweh menciptakan air di atas cakrawala dan air di bawah cakrawala, itu memang ada tujuannya karena dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada hari-hari berikutnya. Dia sudah mengetahui Bapak Ibu. Dan saya sudah menyampaikan tentang bagaimana benda-benda langit diciptakan oleh Bapa Yahweh, semua punya maksud dan tujuan. Dan firman Elohim berkata, saudara, untuk waktu yang sekarang ini, firman yang sama, ya, langit dan bumi sedang disimpan untuk apa? Api. Kalau yang dahulu itu air, ya, sekarang api, saudara. Jadi jangan heran kalau terjadi di mana-mana kebakaran, yang lalu mungkin tsunami, ya. Karena dua elemen ini memang Bapa Yahweh sedang nyatakan. Kalau dahulu itu lewat air, maka hari ini di zaman sekarang ini langit dan bumi disimpan untuk api. Sampai dipelihara, sambil dipelihara sampai pada hari penghakiman dan pemusnahan orang-orang fasik. Nah, banyak gereja hamba-hamba Elohim hanya mengajarkan apa saudara? Berkat, ya kan? Mujizat, kesembuhan, kesuksesan di dalam dunia. Nah, mereka lupa bahwa dengan firman yang sama yang mereka khotbahkan setiap saat di gereja,
Itu langit dan bumi ini sedang disimpan untuk api. Nah, ini yang jarang dibahas oleh pendeta-pendeta, hamba-hamba Elohim. Maunya hanya yang enak saja, saudara. Padahal mereka lupa firman yang sama juga sedang berbicara tentang apa? Penghakiman. Coba saudara perhatikan Yeshua HaMashiach. Baca kisahnya. Waktu pertama kali dia melayani, saudara, ya kan? Dia memberitakan apa, saudara? Berita sukacita, Injil, kabar baik. Dia menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang mati. Tetapi selalu dia bilang apa? Celakalah kamu, ya kan? Jika kamu tidak bertobat begini. Nah, Yeshua juga membicarakan tentang apa, saudara? Hari penghakiman. Di Matius pasal 24 jelas dia berbicara tentang masa kesukaran, masa aniaya. Dia berbicara bagaimana langit dan bumi akan digoncang. Itu berbicara semua penghakiman. Tapi sangat disayangkan banyak hamba Elohim tidak mengkhotbahkan, tidak mengajarkan umat Elohim untuk bersiap menghadapi hari penghakiman. Bapak Ibu lihat lagi ayat yang tadi ya. Kita lihat lagi ayat yang tadi. Ya, api itu disimpan, saudara, dipelihara sampai pada hari penghakiman dan pemusnahan orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu, Bapak Yahweh itu punya satu planning, punya satu rencana yang besar. Di dalam penghakiman atas orang fasik, sebenarnya juga orang benar, ya, tidak dihakimi. Tetapi melalui penghakiman orang fasik, orang benar akan diuji. Orang benar itu akan mengalami yang namanya pemurnian. Nah, jadi saudara lihat api disimpan sampai pada hari penghakiman dan pemusnahan orang-orang fasik. Tetapi orang benar di masa itu, mereka dapat satu jaminan perlindungan. Saya sudah bahas di waktu-waktu yang lalu, bagaimana kita juga berpuasa untuk masuk ke dalam kepak sayapnya Bapa Yahweh, untuk diluputkan dari hari penghakiman ini. Karena ditulis bahwa saudara dan saya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, tetapi ditetapkan untuk memperoleh jaminan keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach. Tapi penghakiman ini akan datang, saudara. Ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Sehingga ketika hamba Elohim berbicara, berkhotbah di mimbar, mereka hanya menyampaikan sesuatu yang enak bagi telinga, sesuatu yang nyaman bagi telinga. Orang dilupakan dengan hari penghakiman. Saya pernah didatangi oleh seseorang dan dia bilang begini, Pak Pendeta, jangan suka mengkhotbahkan tentang penghakiman. Bapak tidak akan menghakimi kita. Saya bilang, kamu belajar firman di mana? Coba baca daftar Elohim. Tidak ada penghakiman ya kalau kita hidup di dalam roh. Itu Roma 8 ayat 1, ya kan? Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, Yesus bilang apa? Kamu akan mati oleh dosa-dosamu. Nah itu. Ada penghakimannya, saudara. Jadi kalau orang hanya berbicara berkat-berkat, kesembuhan, kesuksesan di dunia, mereka tidak membicarakan hari penghakiman, maka firman yang sama yang engkau sedang sampaikan itu sebenarnya sedang disimpan untuk apa, saudara? Api. Pemusnahan. Jadi kalau orang tidak menyampaikan tentang kabar penghakiman, berarti Injil yang dia beritakan belumlah lengkap, belumlah sempurna. Ya. Nah, saudara, kalau di masa lampau bumi ini dihukum dengan air bah, maka di akhir zaman penghukuman Elohim ialah melalui api. Sudah tidak lagi air, tetapi disimpan, dikatakan tadi, bumi ini disimpan untuk api. Ini ngeri sekali Bapak Ibu ya. Langit dan bumi sedang disimpan untuk apa? Api. Jadi jangan orang berpikir, wah, kenapa ya bisa terjadi kebakaran di California, Los Angeles? Itu belum ada apa-apanya, saudara. Hanya sebagian kecil, ya kan, orang sudah merasakan dahsyat. Tetapi perhatikan, langit dan bumi yang sekarang kita tempati ini sedang disimpan untuk api. Nah, saudara ya. Jadi harus kita menyatakan penghakiman. Ingatlah akan hari penghakiman. Jangan saudara hanya pikir, wah saya selamat,
saya sudah terima Yeshua, saya sudah dibaptis dalam nama Yeshua, saya pasti selamat. Engkau tidak mengerjakan keselamatan, engkau tidak hidup dalam kebenaran. Wah, gawat saudara. Engkau juga pasti akan dihakimi. Mari lihat Nahum pasal 1 ayat yang ke-6. Ya, Nahum pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Nahum 1 ayat 6. Di hadapan kemarahannya, siapakah yang dapat bertahan? Dan siapakah yang dapat tampil di hadapan kepanasan amarahnya? Murkanya tercurah seperti api, dan batu-batu karang hancur oleh karena dia. Bapak Ibu lihat, di hadapan kemarahannya, saya sudah sampaikan tentang Habakuk 3, bagaimana Elohim datang dengan kemarahan menghakimi bumi. Siapa yang dapat bertahan? Gak ada yang sanggup. Orang-orang kaya saudara, dengan kekayaannya, dengan kekuatannya, dengan segala popularitasnya, tidak ada yang sanggup bertahan. Dan siapakah yang dapat tampil di hadapan kepanasan amarahnya? Ada yang sanggup? Bapak Ibu, kalau baru di Los Angeles saja sudah kebakaran, orang lari saudara. Siapa yang akan bertahan ketika langit dan bumi ini akan dibakar dengan api yang menyala-nyala? Ya, murkanya tercurah seperti apa? Api. Dan dikatakan di situ batu-batu karang hancur oleh karena dia. Saudara mau lihat yang terjadi di California. Rumah-rumah, saya percaya itu rumah-rumah perumahan elit kan ya saudara. Pasadena itu kan perumahan elit. Gak mungkin dia bangun dengan campuran semen batu seperti perumahan-perumahan yang ada di Indonesia. Apalagi perumahan-perumahan KPR yang dibangun saudara baru berapa 1 tahun sudah ada retak di dindingnya ya, karena campurannya developernya mau cari untung pakai campurannya yang hancur saudara, mau cari murah. Tapi saya percaya di perumahan di Pasadena itu saudara, itu pasti dibuat dengan batu-batu yang terbaik karena rumah-rumah mahal. Ya, orang-orang kaya tinggal di situ. Tapi saudara lihat di videonya rata dengan tanah saudara. Itu kalau baru api yang sedikit saja, rumah bisa terbakar, mobil semua terbakar. Apalagi nanti hari penghakiman Yahweh. Dikatakan di bumi ini disimpan dengan api. Ya. Tidak ada yang sanggup bertahan, saudara. Mau dia besi, baja, unsur apapun di bumi ini yang katanya nggak bisa terbakar, orang bisa bangun, orang-orang kaya, kayak orang-orang kaya dunia ini ya. Mereka bangun saudara tempat berlindung dari perang nuklir, dari kiamat katanya. Mana bisa, sedangkan dibilang bumi ini saja disimpan oleh api. Kamu mau sekaya apapun, mau bangun bunker di bawah tanah, tetap nggak bisa saudara. Siapa yang sanggup bertahan, berdiri di hadapan murka Yahweh? Gak ada saudara. Batu karang saja yang bisa tahan air, ya kan? Batu karang kan menahan air, menahan ombak saudara. Itu habis saudara. Berarti kalau dia air dia masih tahan. Kalau api gak ada yang bisa bertahan. Ya. Jadi kalau saudara sekarang kita lihat belum terjadi, kedahsyatan baru hanya ya sedikit saudara. Itu saja Bapak Ibu sudah banyak membuat manusia itu kelabakan, ketakutan. Apalagi nanti hari itu, sudah bisa bayangkan apa yang terjadi di California itu? Ya nggak ada apa-apanya saudara. Di Hawaii, di Australia waktu itu tahun 2020 ya. Semua itu saudara hanya peringatan-peringatan kecil dari Bapa Yahweh. Tetapi perhatikan, bumi dan langit dan bumi ini disimpan untuk api. Apinya kayak gimana? Pasti dahsyat sekali saudara. Ya, jadi makanya kenapa kita harus benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran. Coba kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9. Elohim tidak menunda akan janjinya, sebagaimana beberapa orang menganggapnya penundaan. Sebaliknya, dia bersabar terhadap kita karena tidak menghendaki seorang pun binasa,
melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. Banyak orang bilang begini, Pak, katanya hari Yahweh, katanya Yesus akan datang. Katanya akan kiamat dan lain sebagainya. Dari zaman dahulu juga, dari masih saya kecil saya sudah dengar perkataan ini. Ya. Banyak orang berpikir, oh masih lama. Masih 30 tahun lagi. Masih 300 tahun lagi. Elohim dikatakan tidak menunda akan janjinya. Apa janjinya? Ya tadi, langit dan bumi ini disimpan untuk api. Sebagaimana beberapa orang menganggapnya penundaan. Orang berpikir, wah masih lama. Dari sejak kakek nenek saya dari masih kecil sudah berbicara bagaimana akan datangnya Yeshua HaMashiach. Tapi hari ini tidak terjadi. Orang masih hidup dalam pesta pora. Orang masih hidup dalam kemabukan. Orang masih hidup di dalam perzinahan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau hamba-hamba Elohim hanya mengkhotbahkan kesuksesan dan lain sebagainya, itu mengakibatkan orang terus ada di zona nyaman. Sehingga saudara lihat, di daerah yang mayoritas Kristen sekalipun, pertobatan itu sangat jarang. Saudara boleh cek daerah kami, daerah Pak Martin. Coba lihat saudara, yang katanya banyak orang percaya kepada Yeshua, tetapi saudara hidup mereka apa? Penuh dengan pesta pora, kemabukan dan lain sebagainya. Mengapa? Karena tanggung jawab hamba Elohim. Sebagai hamba Elohim, dia tidak berbicara tentang hari penghakiman. Sehingga orang berpikir, oh masih lama Yeshua akan datang. Ya karena pendetanya mengajarkan begitu. Padahal di situ saudara, Elohim menahan dengan penuh kesabaran. Perhatikan ayat ini. Kenapa dia belum langsung datang? Kenapa dia belum langsung menghakimi bumi? Tapi dia beri peringatan kepada kita. Karena dia bersabar terhadap saudara dan saya, terhadap kita semua. Sabar saudara. Ya, karena dia bersabar terhadap kita karena dia tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. Nah, itu sebabnya kenapa kita berpuasa selama 7 hari, kan kita berdoa untuk keluarga kita kalau bisa mereka berbalik, bertobat. Ingatkan mereka apa yang terjadi di California. Itu belum ada apa-apanya, itu bisa terjadi di tengah kita bahkan lebih dahsyat dari hal itu. Maka mereka harus berbalik, bertobat mencari Bapa Yahweh. Elohim bersabar bukan karena dia gak mau tepatin janjinya. Saudara, kalau hari ini belum terjadi seperti yang mungkin kita baca di dalam kitab suci, penghakimannya, baru yang kecil-kecil dia kasih tahu. Dia baru kasih signal alarm bahwa itu baru awal. Karena dia sabar terhadap kita. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh yang namanya pertobatan, keselamatan di dalam Yesus HaMashiach. Dia masih menanti, saudara. Dia masih menunggu. Dia tahu bahwa kita ini manusia itu debu. Kita itu gak sanggup, Bapak Ibu, bertahan di hari penghakiman. Makanya dia terus bersabar. Dia kasih kesempatan bagi saudara dan saya. Bertobat, jatuh lagi, bertobat, berbalik lagi. Karena apa? Karena dia sabar. Dia tahu kita ini cuma debu dan abu. Kalau dia datang gak ada yang bisa bertahan, Bapak Ibu. Sedangkan dia datang saja dengan kecil saja ya. Orang-orang di California sana sudah ketakutannya luar biasa. Dia tahu kita ini nggak tahan dalam hari penghakiman yang akan Bapa Yahweh lakukan. Mazmur 103 ayat yang ke-14. Mazmur 103 ayat 14. Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia mengetahui rupa kita, yang diingat bahwa kita adalah debu. Bapa Yahweh yang menciptakan kita, betul nggak? Dari tanah liat. Dia tahu rupa kita kayak gimana. Tanah liat sama batu karang lebih keras yang mana, saudara?
Tanah liat dan batu karang lebih keras mana? Karang, Pak. Ya, Pak Martin? Batu karang, Pak. Tanah liat dan besi lebih keras yang mana? Besi, Pak. Besi. Ya. Tapi saudara baca ayatnya tadi. Batu karang pun habis. Apalagi cuma tanah liat, saudara, debu. Ya. Jadi makanya kita jadi orang itu jangan sombong. Sekalipun kita punya harta kekayaan, kita punya jabatan, kita punya sesuatu yang mungkin manusia takuti. Di hadapan Bapak Yahweh, saudara dan saya cuma debu dan abu. Mau siapapun dia, saudara. Semuanya sama di hadapan Bapak Yahweh. Ingat Bapak Ibu, bahwa kita ini cuma debu. Batu karang aja gak bertahan. Unsur-unsur duniawi ini tidak ada yang tahan, saudara, ketika api penghakiman Bapak Yahweh itu datang. Makanya dia sabar, dia terus menunggu. Dia menunggu supaya banyak orang bertobat, berbalik dari kesalahan-kesalahan mereka. Karena dikatakan Elohim itu adalah panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia tidak menghendaki seorang pun dari antara kita itu binasa, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini dia masih sabar, jangan saudara menyanyiakan kesabaran daripada Bapak Yahweh. Jangan, saudara. Amin. Jangan menyanyiakan kesabarannya dari Bapak Yahweh. Dia cukup bersabar bagi kita, supaya kita jangan sampai binasa. Haleluya. Nah, oleh karena itu, perlu kita mengingatkan orang percaya bahwa harus ingat, dunia ini sedang disimpan oleh api. Ya. Tapi satu ketika masa anugerah itu akan berakhir. Ya, karena dia sudah punya janji. Dia tidak akan menunda janjinya. Sekalipun orang bilang, oh masih lama. Ingat, tetap akan terjadi. Jadi selama masih hari ini masih ada, kita masih punya kesempatan, mari kita berbalik dari setiap jalan-jalan yang jahat, saudara. Jangan sampai hari itu tiba, dan kita semuanya tidak berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya. Oke, mari kita lihat 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat 10. Namun hari Yahweh akan datang seperti pencuri di waktu malam. Olehnya langit akan berlalu dengan suara gemuruh, dan anasir-anasir akan lebur dengan terbakar panas yang membara. Juga bumi dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Saudara lihat, namun hari Elohim, hari Yahweh, ya, akan datang seperti apa? Pencuri di waktu malam. Gak ada yang tahu. Jadi makanya saya bilang kenapa tadi dia panjang sabar, dia penuh kasih. Tetapi ingat Bapak Ibu, tidak selamanya hal itu akan terus terjadi. Ada waktunya Bapak Yahweh akan menggenapi janjinya bahwa hari Yahweh itu datang seperti pencuri di waktu malam hari. Olehnya, oleh hari Yahweh itu maksudnya ya, dikatakan langit akan berlalu dengan apa? Suara gemuruh. Wow. Dahsyat saudara. Dan anasir-anasir atau unsur-unsur di bumi ini, mau dia perak, emas, logam, apapun itu, permata, besi, apapun itu, tembaga. Dikatakan semua unsur-unsur, anasir-anasir, itu akan apa saudara? Lebur dengan terbakar, habis, nggak ada sisa. Apalagi cuma debu tadi. Ya. Kalau hari Yahweh tiba saudara, ya, saudara lihat, jangankan apa saudara, emas ataupun semua yang lain ya, logam apapun itu, saudara, itu hancur. Apalagi cuman kita sebagai debu
dan abu. Jadi kita perlu mengingatkan bukan saja orang lain, tapi mengingatkan diri kita, bahwa hari Yahweh itu akan datang seperti pencuri. Kalau hari ini kita, saudara, hidup dalam kebenaran, lalu besok kita keluar dari kebenaran, kita harus ingat bahwa kita harus cepat-cepat berbalik. Karena dikatakan hari Yahweh itu akan datang seperti pencuri di waktu malam. Gak ada yang tahu tiba-tiba kebinasaan itu datang. Gak ada yang tahu di Pasadena, California. Tanggal 1 mereka masih, pesta kembang api. Masih mabuk-mabuk, mereka masih pesta pora. Mereka masih merayakan tahun baru. Tiba-tiba, saudara, ya, 1 minggu kemudian, habis semua itu. Ribuan, ratusan ribu bahkan rumah, habis lenyap. Gak ada yang tahu, seperti pencuri tiba-tiba api itu datang melahap. Demikian juga hari Yahweh. Dan itu berlaku seluruh bumi, bukan cuma di Amerika. Itu akan melanda seluruh bumi dan dikatakan oleh hari Yahweh itu, semua anasir-anasir akan lebur, terbakar dengan panas yang membara oleh api itu. Makanya kita nggak boleh main-main, saudara. Ya, juga bumi dan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya. Orang bekerja, orang melakukan apa saja di dalam bumi. Semua habis, nggak ada yang tersisa, saudara. Saudara lihat. Ya, betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Orang benar hampir-hampir tidak terselamatkan. Kenapa tidak terselamatkan orang benar? Karena di hari itu akan terjadi pengujian. Apakah kita tahan terhadap masa-masa ujian tersebut? Makanya dibilang orang benar saja hampir-hampir nggak bisa selamat. Karena orang benar memang ada di masa itu, ada di hari itu, di mana hari penghakiman bagi bumi, tetapi bagi kita adalah hari pengujian. Makanya dibilang pahlawan pun menangis, saudara. Bayangkan. Kalau saya boleh kasih gambaran, pahlawan itu adalah orang kuat. Mungkin dia juga hamba Elohim yang luar biasa dipakai oleh Bapa Yahweh. Yang sudah teruji imannya. Yang sudah teruji, saudara, dalam segala hal. Dia boleh melewati segala tantangan dalam hidupnya. Dia punya pahlawan, dia seorang pahlawan iman. Dia seorang yang dahsyat luar biasa. Tapi dikatakan di situ, pahlawan pun menangis, saudara. Betapa hebat itu hari itu. Ya, makanya saudara, kita nggak boleh main-main dengan Bapa Yahweh, ya. Karena ini adalah satu peringatan, kita harus benar-benar sungguh-sungguh hidup bagi Bapa Yahweh. Dikatakan semua unsur-unsurnya akan habis terbakar. Ya. Nah, saudara, satu hal yang harus kita ingat, hari Yahweh itu datang dikatakan dengan tiba-tiba. Ini hari Yahweh bukan berbicara rapture. Hari Yahweh itu berbicara masa penghukuman, masa pengujian sebelum rapture. Itu datangnya tiba-tiba. Seperti pencuri. Ya, di waktu malam. Orang berpikir, hari ini aman-aman saja. Orang berpikir, hari ini damai-damai saja. Tiba-tiba hari Yahweh itu bisa datang dengan tiba-tiba. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ketiga. Ini hari Yahweh, saudara. Gak ada yang tahu waktunya. Tiba-tiba dia datang, saudara. Ya, ini sebelum peristiwa rapture. Dia datang tanpa ada yang mengetahui. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ketiga. Silakan dibaca. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang atas mereka. Sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung. Dan mereka sama sekali tidak bisa luput. Saudara lihat. Sebab ketika mereka mengatakan semuanya apa? Damai. Semuanya aman. Nggak ada apa-apa. Ya, tiba-tiba saudara, kebinasaan itu datang atas mereka, hari Yahweh. Yang dikatakan seperti pencuri. Sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung. Dia nggak tahu ini masih mules. Tiba-tiba saudara langsung brojol aja, langsung keluar aja bayinya.
Nggak ada yang tahu, saudara. Makanya dikatakan, saudara, keadaan yang aman, keadaan yang damai, itu bukan satu jaminan bahwa di depan kita akan baik-baik saja, saudara. Hati-hati. Hari Yahweh itu datang dengan tiba-tiba. Hari ini mungkin kita sedang Zoom, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Makanya kita perlu mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Firman Elohim berkata bahwa orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan. Karena betapa hebatnya hari Yahweh itu. Hari penghukuman bagi orang fasik, tetapi adalah hari pemurnian bagi orang-orang yang mengikut Yeshua. Makanya banyak yang akan jatuh. Banyak yang gak bisa bertahan, Bapak Ibu. Karena hari ini, hari Yahweh yang begitu dahsyat. Hari ini kita bisa lihat, oh hanya di Amerika. Bagaimana jika hal itu akan terjadi di seluruh dunia? Masa kesukaran. Sudah lihat? Ya, per tanggal berapa itu? 20 ya kalau tidak salah. Januari ini, seluruh kendaraan diwajibkan pakai barcode, saudara. Kalau saudara mau beli lebih dari 10 liter, itu harus barcode. Ya, kalau saudara punya mobil tidak punya barcode, mohon maaf, saudara nggak bisa isi lebih dari 10 liter. Kecuali yang Pertamax. Nanti dibikin langka supaya orang lari semuanya ke Pertamax. Begitu Pertamaxnya dibikin langka, semua akan lari ke listrik. Semua lari ke listrik, di shutdown, game over, selesai. Lihat saudara. Hari ini iblis tahu. Dia tahu firman ini. Jadi masa-masa pemurnian ini akan semakin tiba. Apakah kita akan dapat terus bertahan sampai akhir? Kenapa saya katakan kita harus fokus kepada perkara-perkara surgawi, Bapak Ibu? Orang mau sibuk, mau cari uang, mau jadi kaya, silakan, itu urusan dia. Tetapi kekayaanmu, harta, kekayaanmu, emas dan perak tidak dapat menyelamatkan engkau pada hari kemurkaan Yahweh. Makanya kenapa pikiran kita harus diubah. Rasul Paulus memberikan nasihat, asal cukup makan, pakai saja, maka cukuplah. Tidak usah kita mengejar yang lebih. Karena kita mengejar lebih juga semua akan sia-sia pada akhirnya. Ya, saudara lihat, dunia ini sedang digiring masuk ke dalam apa saudara? Satu peristiwa yang akan membuat saudara dan saya diuji imannya. Apakah kita dapat bertahan? Itu belum apa-apanya. Kalau hari Yahweh itu tiba, dikatakan dengan tiba-tiba kebinasaan itu datang atas mereka. Maka saudara, gak ada yang bisa bertahan. Kecuali dia terus berpegang teguh kepada kebenaran. Karena dia tahu memang mengikuti Yeshua ya, jalannya sudah begitu, penderitaan. Kecuali saudara gak mau ikut Yeshua, ya saudara pasti aman dengan kekayaanmu. Tapi ingat, tetap langit dan bumi disimpan oleh api. Kalau orang menerima tanda binatang 666, di masa anti Hamasia, dia boleh transaksi. Dia bisa pakai uangnya, dia bisa mungkin beli rumah, dia bisa beli apa saja. Tapi ingat, itu tidak akan lama. Karena Bapak Yahweh sudah janji lewat firman-Nya, langit dan bumi disimpan oleh api. Satu ketika kebinasaan orang fasik itu akan terjadi. Ya, itu sebabnya saudara, kita jangan meremehkan waktu yang ada dengan hidup seenaknya di dalam dunia ini. Banyak orang hidup seenaknya di dalam dunia ini. Mereka berpikir Bapak Yahweh itu penuh kasih. Bapak Yahweh gak mungkin menghukum saya. Bapak Yahweh tahu hati saya, sekalipun saya berdosa, Bapak Yahweh tahu hati saya mengasihi dia. Saudara jangan menipu Elohim, dia gak bisa ditipu. Ada orang bilang sama saya begini, gak apa-apa, saya masih minum. Saya masih hidup dalam dosa. Tapi dia katakan dengan setengah menangis juga. Tapi saya itu, Tuhan tahu hati saya, Pak. Saya sangat mengasihi dia. Saya bilang, hey, kamu bodoh. Kalau kamu mengasihi Elohim, kamu gak akan hidup kayak begitu.
Gak ada orang mengasihi Elohim hidup dalam dosa. Kalau kamu mengasihi Elohim, pasti kamu membenci dosa. Jangan kamu bilang, saya masih lemah, saya masih jatuh dalam dosa, saya masih lakukan ini. Tapi Tuhan tahu hati saya, Pak, saya mengasihi dia. Itu orang bodoh, saudara. Orang kalau mengasihi Elohim, dia akan membenci dosa. Nah, oleh karena itu, saudara, jangan meremehkan waktu yang ada ini dengan hidup seenaknya dalam dunia. Ingat bahwa hari Bapa Yahweh itu akan tiba seperti pencuri. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba kedahsyatan itu datang. Siapa yang mau tahu orang-orang di Pasadena sana? Tanggal 31 mereka pesta kembang api. Wah, mereka pesta pora. Mereka macam-macam, saudara. Tiba-tiba 1 minggu kemudian api itu melahap habis. Nggak ada yang sisa, saudara. Ya. Nah, lawatan Elohim atau kemuliaan Elohim itu saya sudah sampaikan dalam ibadah Zoom yang lalu, bahwa kemuliaan Elohim itu berbicara juga kobaran-kobaran api. Nah itu. Lawatan Elohim itu juga berbicara kobaran api. Jadi kalau kita berdoa, kemuliaan Elohim dinyatakan, itu juga berarti berbicara penghakiman datang. Nah itu. Jadi kemuliaan Elohim itu, saudara, datang menghakimi bumi, tetapi bagi orang benar, kita akan dimurnikan. Jangan main-main dengan hidup ini, saudara. Pergunakan waktu yang ada. Firman katakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa dibilang hari-hari ini jahat? Ya karena manusia hidup seenaknya, Bapak Ibu. Mereka nggak mau mencari kebenaran. Mereka nggak mau mencari pertobatan. Mereka nggak mau mencari perkenanan dari Elohim. Mereka hidup seenaknya. Akibatnya dikatakan hari ini jahat. Maka penghakiman itu datang. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba, saudara, habis. Ya. Nah, oleh karena itu, bagi kita yang sudah mengenal kebenaran, kita perlu menjaga hidup kita sesuai dengan standar iman yang Bapak Yahweh mau. Jangan, saudara, turunkan standarmu. Kalau dari awal kita sudah tahu kebenaran, jangan kompromi. Sudah mengenal kebenaran, jangan kita ambil kesempatan untuk berkompromi. Kalau kita tahu, saudara, ada hari-hari raya yang Bapak Yahweh larang, jangan kita ikut ke sana. Apapun alasannya, jangan pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun. Ya. Karena saudara lihat, hari Yahweh ini, mengerikan sekali, Bapak Ibu. Coba kita lihat 2 Petrus 3. Ayatnya yang ke-11. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu. Ya, 2 Petrus 3. Yesaya 29 ayatnya yang ke-6. Yesaya 29 ayat 6. Engkau akan dilawat oleh Yahweh Sebaot dengan kilat dan gempa bumi dan suara gemuruh, puting beliung dan badai dan kobaran api yang menghanguskan. Sudah lihat, lawatan Elohim itu berbicara apa? Engkau akan dilawat oleh Yahweh Sebaot dengan apa? Kilat, gempa bumi, suara gemuruh, puting beliung dan badai, dan kobaran api yang menghanguskan. Nah, saudara lihat. Jadi kemuliaan Elohim itu berbicara apa, saudara? Sesuatu yang dahsyat. Jangan saudara pikir, wah terjadi badai tornado, ataupun gempa bumi, tsunami, kebakaran. Oh ini sesuatu yang bukan dari Elohim. Lawatannya, saudara. Engkau akan dilawat oleh Yahweh Sebaot dengan apa? Kilat, gempa bumi, suara gemuruh, puting beliung, badai, kobaran api yang menghanguskan. Sampai orang berdoa, wah bencana-bencana itu dijauhkan dari negeri kita, dijauhkan dari bangsa kita. Saudara berarti nggak mau dilawat oleh Yahweh. Lihat hari Yahweh itu yang dahsyat. Penghukuman memang bagi orang fasik. Orang fasik hidup pasti akan habis, saudara, kalau hari Yahweh itu datang. Tapi bagi orang benar, ini adalah apa? Pemurnian. Coba saudara, ada nggak orang mau bertobat kalau dunia ini aman-aman saja? Ada nggak? Kalau semua kelihatannya baik-baik saja. Ada nggak orang mau bertobat, saudara?
Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tapi coba kalau terjadi bencana, semua pasti akan cari Elohim. Makanya lawatan daripada Bapak Yahweh itu berbicara, saudara, sesuatu yang menggentarkan. Kalau dia berbicara atas California, dia mau ada pertobatan di sana. Jangan saudara berdoa, Bapak Yahweh, tolong matikan apinya yang ada di California. Loh, dia menginginkan orang di sana bertobat. Saudara berdoa supaya apinya mati. Lawatannya, saudara. Karena ada jaminan, kalau dia orang benar, sudah pasti Bapak Yahweh akan selamatkan dia. Yang mudah-mudahan orang-orang yang di sana melihat semua ini dan mereka bertobat. Karena mereka sudah mengolok-olok Bapak Yahweh dalam acara TV mereka. Dan itu bukan cuma terjadi di California, mohon maaf. Di seluruh dunia termasuk Indonesia juga. Banyak orang-orang yang meremehkan Elohim. Ya, saudara. Jadi kita harus senantiasa mengingatkan saudara-saudara kita tentang hari Yahweh ini. Banyak keluarga kita mungkin saudara punya suami, istri, anak-anak dan lain sebagainya. Masih tenang-tenang aja mereka karena mereka berpikir ya masih aman-aman saja dunia ini. Tapi perhatikan Daftar Elohim katakan. Dengan tiba-tiba. Gak ada yang bakal tahu. Hari ini tiba-tiba lenyap saudara. Tanpa bekas. Siapa yang mau pikir saudara? Orang-orang yang ada di Amerika itu yang begitu kaya. Tiba-tiba dalam hanya hitungan jam saja, harta kekayaan mereka habis. Nah saudara lihat. Jadi kita jangan main-main ya. Nah saudara lihat 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-11. 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. 2 Petrus 3 ayat 11. Selanjutnya dengan leburnya semua hal itu, betapa perlunya kamu untuk ada dalam perilaku yang kudus dan dalam kesalehan. Nah saudara dikatakan selanjutnya dengan leburnya semua hal itu, oleh api tadi yang membara, betapa perlunya, nah Rasul Petrus menekankan di sini, tentang betapa perlunya kamu untuk ada dalam perilaku yang kudus dan dalam kesalehan. Kekudusan dan kesalehan itulah yang akan meluputkan kita dari hari Yahweh yang akan datang secara tiba-tiba. Dalam arti begini, kalau Bapak Ibu mau diluputkan ya dari hari Yahweh itu, maka betapa perlunya kita harus berperilaku kudus di dalam kesalehan. Jangan pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun itu saudara. Jangan pernah. Karena dikatakan ini, betapa perlunya kita hidup dalam kekudusan dan kesalehan. Hartamu tidak dapat menyelamatkan engkau. Ya. Popularitas tidak akan menyelamatkan engkau. Jabatan tidak akan menyelamatkan engkau. Tapi kalau engkau hidup dalam kekudusan dan kesalehan, maka hal itulah yang akan meluputkan engkau daripada hari Yahweh yang maha dahsyat itu. Saudara lihat di California, di tempat kebakaran itu, saya baca satu kisah. Ada satu keluarga, mereka yang sungguh-sungguh takut akan Yahweh. Setiap hari berdoa, setiap hari menyembah, membangun mesbah. Hanya rumah mereka di blok itu saudara yang tersisa. Ya, sisanya tetangganya enggak ada semua saudara, habis. Nah, jadi kekudusan dan kesalehan itulah yang akan menjamin kita untuk kita diluputkan. Diluputkan itu maksudnya gini saudara, bukan saudara enggak ada di situ, kita ada di situ. Tapi kita akan melihat bagaimana tangan daripada Bapa Yahweh akan melindungi, memproteksi kita dari bencana-bencana dan musibah-musibah itu. Ya, kecuali mereka yang sudah ditentukan untuk itu. Ya. Tetapi apapun itu, kita harus menjaga kekudusan dan kebenaran, yaitu kesalehan. Ingat saudara, bahwa orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya kan? Orang benar saja itu
hampir-hampir nggak dapat diselamatkan. Bagaimana dengan orang berdosa? Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Ya, silakan dibaca. 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar dengan susah payah diselamatkan, di manakah orang fasik dan orang berdosa akan nampak? Sudah lihat, kalau orang benar saja hampir-hampir nggak diselamatkan, bagaimana dengan orang fasik? Mereka akan seperti sekam, ditiup oleh angin, terbakar oleh panas api yang membara daripada hari Yahweh yang dahsyat itu. Ya, orang benar saja dengan susah payah diselamatkan. Mengapa? Karena di masa pengujian itu banyak yang nggak bertahan, Bapak Ibu. Ketika sistem itu diberlakukan, banyak orang yang akan murtad, banyak yang akan berpaling dari iman mereka. Ya, karena masa-masa kesukaran itu, hari Yahweh yang begitu dahsyat membuat banyak orang benar. Akhirnya, saudara, mungkin ada yang mundur. Makanya betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kompromi, kita harus buang semua kompromi akan dosa, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kesalehan, saudara ya. Ya, mengapa orang benar, saudara, susah payah diselamatkan? Karena dia akan diuji melalui api itu. Apakah dia benar-benar layak atau tidak? Nah, saudara, di kitab Daniel saya sudah pernah sampaikan. Ada masa pemurnian di situ. Jadi kalau saudara baca orang benar itu hampir-hampir atau susah payah diselamatkan, itu karena masa kesukaran. Karena masa hari Yahweh itu tiba. Masa kesukaran, masa dikatakan gempa bumi, badai, api, saudara. Belum lagi orang gak bisa jual beli. Saudara pergi lari ke gunung, ke hutan, gempa bumi, longsor. Ya, saudara mau lari kemanapun, terjadi bencana, itu yang membuat orang benar saja hampir-hampir tidak terselamatkan. Betapa suci dan salehnya harus kita hidup. Firman Elohim katakan, ya. Nah, saudara, jadi apa maksud Bapa Yahweh tentang hari Yahweh ini, sehingga orang benar pun ada di dalamnya? Dan firman Elohim katakan hampir-hampir nggak terselamatkan. Apa sebenarnya tujuan daripada Bapa Yahweh? Coba lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Kenapa orang benar itu hampir-hampir nggak terselamatkan, saudara? 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 7. Supaya ujian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas, yang dapat binasa meski diuji melalui api, boleh didapati sebagai pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada waktu penyingkapan Yeshua HaMasyiah. Penyingkapan Yeshua itu berbicara rapture. Perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu, sangat penting. Penyingkapan Yeshua HaMasyiah itu ketika dia datang di awan-awan, tersingkap, maka dia akan turun di awan-awan. Nah, sebelum penyingkapan Yeshua, perhatikan di situ ayat itu dikatakan supaya ujian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang dapat binasa meski diuji melalui api. Ya, karena semua unsur termasuk emas akan terbakar. Firman Elohim tadi katakan, boleh didapati sebagai pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada waktu penyingkapan Yeshua HaMasyiah. Jadi Yeshua datang dulu, rapture dulu, ataukah ada ujian iman dulu sesuai ayat ini? Ya, Bapak Ibu yang di Zoom, live stream YouTube, kalau sesuai ayat ini, ujiannya dulu atau penyingkapan dulu? Ujian iman dulu. Ya, ujian iman dulu, saudara. Tapi banyak hamba Elohim, saudara, fokus berkhotbah tentang rapture. Mereka lupa bahwa hari Yahweh ini adalah hari pemurnian ujian imanmu. Di Rasul Petrus katakan, supaya ujian imanmu yang jauh jauh lebih berharga daripada emas yang dapat binasa meski diuji melalui api, boleh didapati sebagai pujian dan kehormatan dan kemuliaan
pada waktu penyingkapan Yeshua HaMasiah. Jadi sebelum Yeshua HaMasiah di awan-awan akan menjemput mempelainya, ada ujian iman dulu Bapak Ibu Saudara. Tidak segampang yang kita pikirkan. Makanya orang benar hampir-hampir tidak terselamatkan. Karena ada ujian iman berbicara api. Hari Yahweh yang dahsyat itu. Saudara bisa paham ya? Jadi penyingkapan dulu atau ujian dulu? Ujian dulu. Masa ada orang saudara naik kelas tiba-tiba tanpa ujian? Masa ada orang tiba-tiba dapat medali ataupun piala tanpa berjuang? Nah saudara, jadi ujian iman kita itu ada di hari Yahweh itu. Karena di masa itulah api saudara, pengujian iman diizinkan Bapa Yahweh bagi kita semua. Makanya di situ banyak orang benar akan tersandung. Banyak orang akan murtad berbalik dari kebenaran. Karena nggak tahan ujian yang seperti api yang begitu dahsyat saudara. Ya, orang benar akan melalui ujian iman lewat api permurnian ini. Dan ini adalah akhir daripada penentuan apakah orang itu benar-benar hidup oleh iman dan bertahan sampai akhir, ataukah saudara mau menyerah, tidak mau lagi bertahan. Yeshua bilang, ya, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Diselamatkan maksudnya dia akan dibawa dalam peristiwa rapture, lalu setelah itu murka Elohim atas dunia. Nah itu sudah berbicara lain lagi. Kalau soal murka nggak ada yang bisa selamat. Tapi kalau hari Yahweh itu berbicara hari kesukaran dan penderitaan. Saya sudah bahas ya. Hari gelap saya bahas dalam minggu yang lalu, 2 minggu berturut-turut itu ya, 3 sesi itu. Saudara, jadi hari Yahweh itu adalah hari pemurnian, ujian iman. Terakhir sebelum nanti penyingkapan Yeshua, lalu kita akan dibawa orang yang bertahan. Bertahan maksudnya tetap tidak menurunkan standar imannya. Sampai pada Yeshua datang, dia tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda pada waktu kedatangan Adonai Yeshua HaMasiah. Itu yang akan dibawa, itu yang akan diselamatkan. Nah saudara, tetapi banyak orang, bahkan terlebih khusus hamba-hamba Elohim, hanya mengkhotbahkan tentang rapture. Tidak membahas tentang hari Yahweh yang dahsyat, yang adalah berbicara ujian iman tadi yang ditulis oleh Rasul Kefa atau Petrus. Saudara lihat bahwa hal ini akan terjadi. Hal ini akan digenapi, saudara suka atau tidak, saudara mau atau tidak, hari Yahweh itu sedang datang. Ada di satu grup WhatsApp, dia bicara sama saya begini, Pak, tidak bisakah kita berdoa untuk menunda hal-hal ini? Hari-hari di mana kedahsyatan murka Bapa Yahweh itu dinyatakan. Saya bilang, Pak, kalau kita berdoa untuk menunda, menahan, itu sama artinya engkau sedang menahan kedatangan Yeshua HaMasiah. Padahal kita ini adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Yeshua. Kalau saudara mempercepat kedatangan Yeshua seperti kata firman, maka engkau berdoa, biarlah kehendak Bapa Yahweh terjadi. Supaya terjadi pertobatan, supaya terjadi pengujian iman di sana, supaya orang fasik dibinasakan. Itu kan sesuai firman. Jangan kita berdoa untuk menahan, menolak, saudara. Itu sama artinya kita sedang membuat Yeshua semakin lama untuk datang. Sedangkan kita adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan daripada Adonai Yeshua HaMasiah. Amin, saudara. Ya, jadi orang benar itu akan melalui ujian iman lewat api, pemurnian, dan ini adalah akhir penentuan. Apakah orang benar itu dapat bertahan sampai akhir? Makanya ayat bilang orang benar saja hampir-hampir tidak dapat terselamatkan, saudara. Mungkin di sini ada satu ayat yang saya lewat, saudara ya. Saya mau bacakan dulu sebelum ayat yang terakhir. Sebentar, saudara ya. Ini ada yang saya lupa kasih masuk ke slide. Sebentar.
Jadi orang benar tuh hampir-hampir tidak terselamatkan, saudara ya. Ya, mari kita lihat ayat 12. 2 Petrus 3. Sebentar. Sebentar ya, saudara. Ya, ayat 2 Petrus 3, ayat 17. Karena itu, kamu, hai yang terkasih, karena mengetahui sebelumnya, hendaklah kamu berjaga-jaga, agar keteguhanmu sendiri tidak runtuh karena turut terseret dalam kesalahan orang-orang fasik. Nah itu. Tetap teguh, berjaga-jaga, agar keteguhan kita sendiri tidak runtuh, saudara. Ya, oleh karena terseret dalam kesalahan orang-orang fasik. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Yahweh sudah kasih kepada kita peringatan, mari kita berjaga-jaga dan berdoa sungguh-sungguh. Jangan terseret dengan orang fasik. Jangan ikut serta dengan dosa-dosa mereka. Jangan turut ikut serta di dalam kompromi-kompromi mereka. Kalau orang tuamu kompromi, engkau jangan kompromi. Kalau anakmu kompromi, engkau jangan kompromi. Kalau suamimu kompromi, yang istri jangan kompromi. Kita harus tetap teguh, jangan menurunkan standar yang Bapa Yahweh telah tetapkan bagi kita. Amin, saudara. Ya, saudara mau tetap di dalam iman yang teguh? Amin. Ya, tetap setia sampai akhir. Oke, kita akan akhiri 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Apa yang akan terjadi ketika hari Yahweh itu tiba? Supaya saudara jangan kaget, saudara jangan berpikir, wah, kenapa Pak Ferry ngomongnya selalu tentang penghakiman, api, pemurnian? Ya karena memang dafar Elohim yang menyatakannya. Maka saya sebagai hamba Elohim punya tanggung jawab untuk mengingatkan saudara sekalian bahwa ingat hari Yahweh ada di depan kita. Itu masa pemurnian. Itu masa pengudusan umat Elohim. Itu masa menentukan di mana saudara akan diangkat atau tidak. Sesuai dengan apa yang ditulis oleh Rasul Kepa tadi atau Rasul Petrus. Ujian imanmu melewati api supaya nampak pada waktu kedatangan penyingkapan Yeshua HaMasiah. Maka engkau juga akan dibawa. Jangan saudara berpikir, wah saya nggak akan mengalami hal-hal ini. Berarti kalau saudara berpikir, saya akan di-rapture dulu baru masa-masa ini tiba. Berarti saudara sedang menentang perkataan Yeshua sendiri. Dafar Elohim yang sudah dituliskan kepada kita. Maka kita harus berjuang, tadi dikatakan. Bertahan, teguh, berjaga-jaga dan berdoa. Oke, satu ayat terakhir. Saya nanti akan kasih kesempatan saudara bertanya ataupun menanggapi secara singkat ya. Karena kita nggak boleh terlalu lama juga. Masih dalam puasa, kita harus memulai lagi puasa untuk hari berikut. Oke, ayat terakhir 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Hai yang terkasih, di antara kamu janganlah ada yang dikejutkan oleh nyala api yang mendatangkan pencobaan ke atasmu, seperti ada sesuatu yang aneh sedang terjadi padamu. Sebaliknya, sejauh kamu bersekutu dalam penderitaan Hamasyiah, bersukacitalah, supaya kamu pun dapat bersukacita sambil bersukaria pada saat penyingkapan kemuliaannya. Saudara lihat, ini ayat yang dahsyat. Saya sudah sering baca, tapi ada sesuatu yang Roh Kudus bukakan. Di sini dibilang begini, hai yang terkasih, di antara kamu janganlah ada yang dikejutkan oleh nyala api yang mendatangkan pencobaan ke atasmu, seperti ada sesuatu yang aneh sedang terjadi padamu. Maksudnya gini, jangan heran saudara, kalau tiba-tiba api pengujian pemurnian itu datang seperti tadi pencuri di malam hari. Seperti ada satu pencobaan sehingga saudara akan dihimpit dalam satu tekanan yang luar biasa. Jangan heran saudara. Ya, jangan dikejutkan. Jangan takut,
Jangan heran, saudara. Sebaliknya, sejauh kamu bersekutu dalam penderitaan Hamasia. Nah, ini bersekutu dalam penderitaan Hamasia ya, karena kita ditentukan untuk itu. Sebaliknya, sejauh kamu bersekutu dalam penderitaan Hamasia, dikatakan apa? Bersukacitalah. Jadi Bapak Yahweh mau bilang begini, jangan kaget kalau tiba-tiba masa itu tiba, sepertinya saudara tertekan dalam segala hal. Gak bisa beli bensin, gak bisa beli makanan, gak bisa bekerja, gak bisa pergi kemana-mana. Bencana datang silih berganti. Rumahmu mungkin juga habis, hancur. Mobil habis, saudara. Tiba-tiba ada satu yang mengejutkan, seperti sesuatu yang aneh terjadi atas hidupmu. Tapi dikatakan sejauh kamu bersekutu dalam penderitaan Hamasia, bersukacitalah. Dalam hal ini Bapak Yahweh mau kita tetap bersukacita. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan, jangan sampai ketika masa itu tiba, engkau bersungut-sungut karena ada hal-hal dalam hidupmu yang hilang. Jangan, saudara. Nah, dikatakan begini, supaya kamu pun dapat apa? Bersukacita sambil bersukaria pada saat penyingkapan kemuliaannya. Saya tanya, apa itu penyingkapan kemuliaannya? Sesuai dengan ayat ini, apa yang dimaksudkan dengan penyingkapan kemuliaannya? Kita bersukaria pada saat penyingkapan kemuliaannya. Maksudnya penyingkapan kemuliaan yang bagaimana? Ada yang tahu enggak, saudara? Apa itu penyingkapan kemuliaannya? Rapture. Rapture. Rapture, Pak Ferry. Ya, rapture, betul. Jadi, nah, sebelum kita bergembira pada saat penyingkapan kemuliaannya, dibilang apa? Sebaliknya, sejauh kamu bersekutu dalam penderitaan Hamasia, bersukacitalah. Jadi memang menderita dulu, Bapak Ibu. Tapi dalam penderitaan itu diingatkan untuk tetap bersukacita. Jangan kita berpikir, wah, seperti ada satu nyala api yang datang. Karena memang Bapak Yahweh sudah bilang, hari Yahweh yang dahsyat itu akan tiba. Jadi jangan kaget, jangan sampai saudara takut, jangan sampai saudara terkejut, jangan sampai kita akhirnya saudara apa? Murtad. Jangan sampai kita bersungut-sungut, kenapa saya sudah hidup dalam kebenaran, saya sudah setia melayani Adonai Yeshua Masiah, kenapa saya harus mengalami ini? Ingat, saudara, tetap bersukacita. Karena apa? Supaya pada saat Yeshua Masiah menyingkapkan kemuliaannya, tadi yang sudah ditulis oleh Rasul Kepa, bahwa nanti dia akan di awan-awan. Tapi sebelum itu memang ada masa ujian. Maka kita perlu bertahan, perlu hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Supaya ketika masa itu tiba, saudara dan saya didapati layak, saudara, ya, untuk dibawa ke dalam kerajaannya. Nah, ini yang seringkali saudara banyak orang melupakan hal ini tentang mengikuti Yeshua. Memang kita harus menderita karena memang kita ditentukan untuk itu. Jadi saudara jangan heran kalau kenapa saya banyak berbicara tentang masa kesukaran, penderitaan. Kalau kita mengikuti Yeshua, mau disempurnakan, mau menjadi mempelainya, mau dibawa ke tahtanya, ke Samayim, maka kita harus melewati tahap-tahap ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepada kita melalui Daftar Elohim yang ditulis oleh para nabi, ada yang ditulis oleh juga rasul-rasul, bahkan ada yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach sendiri dan Bapak Yahweh sendiri lewat Daftar Elohim. Nah, oleh karena itu saya mau mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, kalau hari Yahweh itu tiba datang seperti pencuri, maka saudara jangan kaget. Kalau saudara dihimpit dalam segala hal, tiba-tiba masa kesukaran itu datang dan saudara seperti tidak bisa berbuat apa-apa, firman Elohim sudah mengingatkan, bersukacitalah. Karena nanti kita akan bersukacita pada saat penyingkapan Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Kita akan dibawa. Tapi yang dibawa itu semua yang sudah melewati proses pemurnian, ujian. Karena yang mau jadi mempelai akan tinggal bersama Yeshua HaMashiach di kerajaannya, di dalam kekekalan memerintah bersama dengan dia. Itu bukan orang biasa, itu bukan orang sembarangan. Orang yang telah melalui proses api tadi itu, pemurnian. Sehingga dia layak untuk bersatu ya dengan Yeshua menjadi mempelainya dan bahkan memerintah bersama dengan Adonai Yeshua HaMashiach.
Nah, jadi Bapak Ibu saya akan tutup dengan ini, bahwa hari penghakiman atas bumi itu ada dua. Yang pertama, hari itu akan melenyapkan orang fasik, membinasakan orang fasik. Tapi hari Yahweh itu, hari penghakiman atas dunia, itu akan membuat orang-orang benar, orang percaya, itu akan diuji. Di mana saudara berpijak, hanya saudara sendiri yang bisa menentukan. Kalau engkau sebagai orang benar, maka tetaplah bertahan dalam iman. Tetaplah bertahan di dalam pengharapan kita di dalam Yeshua Masiah, sekalipun kita akan menderita. Tapi kalau hari ini engkau tidak bertobat, engkau masih hidup dalam kefasikan, maka engkau akan pasti seperti sekam yang ditiup oleh angin. Engkau pasti akan terbakar oleh kedahsyatan hari Yahweh itu. Jadi Bapak Yahweh itu punya maksud kenapa ada hari Yahweh itu. Bagi orang fasik itu kebinasaan. Tapi bagi kita semua yang percaya kepada Dia, itu adalah masa-masa pengujian, pemurnian iman kita, supaya kita layak menjadi mempelai. Amin. Puji Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Biar kiranya apa yang saya sampaikan boleh memberkati hidup saudara, dan kita berjaga-jaga senantiasa menantikan kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach yang sebentar lagi saudara akan segera tiba. Ya, mari persiapkan diri sungguh-sungguh. Firman Elohim mengingatkan kita betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Ya, hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Elohim. Ya kan, firman-Nya katakan begitu. Jadi untuk mencapai kesucian dan kemurnian iman yang sungguh-sungguh sesuai standar Bapak Yahweh, itu harus melewati dapur api dulu Bapak Ibu. Ya, puji Bapak Yahweh, biar kiranya kita semua di dalam doa puasa ini kita berdoa, ya, agar supaya Bapak Yahweh berkenan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain, karena Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, jadi mari kita berdoa, dan di dalam Yudas dikatakan rampas mereka dari api. Ya, selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu yang Bapak Yahweh bersabar, mari kita lakukan bagian kita. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya, amin. Oke, saya berikan kesempatan ya bagi Bapak Ibu yang bertanya atau menanggapi secara singkat saja, karena kita masih dalam puasa ya, jadi nanti akan lanjut lagi puasa untuk sampai nanti hari Sabtu. Ada? Silakan Bu Sofi. Silakan Bu. Shalom, terdengar suara saya Pastor Ferry? Ya, shalom, jelas Bu. Silakan Bu. Oh iya, ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh Adonai Yeshua HaMashiach untuk dakwah Elohim yang telah kita dengarkannya dari hambanya, Pastor Ferry. Ya, sungguh luar biasa pengajarannya, selalu mengajarkan kepada kita ya untuk sungguh-sungguh melekat kepada Adonai Yeshua HaMashiach Bapak Yahweh. Jadi ketika semua terjadi di muka bumi ini, apapun bentuk bencana-bencana itu, kita tetap bertahan ya, hanya kepada Bapak Yahweh Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi begini Pastor Ferry, ya kan kita banyak mendengar gitu ya kejadian yang terbakar itu di California dan manapun gitu. Itu yang kita dengar itu kan itu faktor disengaja ya, karena rencana dari ingin pembuatan sebuah smart city. Jadi nanti semua itu terjadi merata, karena ya agenda itu tetap harus berjalan ya, satu pemerintahan dunia semua merata. Jadi salah satunya ya dengan bencana seperti itu contohnya, agar terjadi satu pemerintahan, satu agama, satu semuanya serba milik anti Hamasiyah. Nah, kalau dibilang kan segala di kitab suci sudah dikatakan bahwa sebelum kedatangannya itu akan terjadi bencana-bencana. Tapi ketika kita melihat dari The Simpsons gitu ya, film The Simpsons gitu, kartun, mereka itu sudah memberitahu kita bahwa nanti ada ini, ada ini, ada ini. Nah, jadi apa yang di kitab suci sudah katakan dengan apa yang di kartun The Simpsons itu dan kejadian ininya, jadi saya itu ingin bertanya, apakah yang sudah ditulis oleh kitab suci dan kejadian seperti film kartun The Simpsons ya, terjadi seperti benar-benar apa yang sudah dikatakan terjadi. Nah, apakah itu Bapak Yahweh membiarkan gitu semua yang terjadi diperbuat oleh mereka gitu? Ya, begitu Pastor Ferry.
Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama, Bu Sofi, kita harus tahu bahwa kartun The Simpsons itu memang dari mereka. Jadi mereka sedang menggambarkan kejadian-kejadian yang akan mereka lakukan memang ke depan. Ya. Dan saya pernah sampaikan tentang janganlah takut pada kebinasaan yang dibuat oleh orang fasik yang datang dengan tiba-tiba, ya kan? Jadi yang melakukan pembinasaan itu kan orang fasik. Makanya rajanya itu namanya pembinasa keji. Antek-anteknya pasti pembinasa juga yang merancangkan yang jahat. Nah, tadi Ibu Sofi tanya, apakah Bapak Yahweh membiarkan hal itu terjadi? Iya, saya jawab. Karena saya sudah sampaikan waktu di pengajaran yang lalu bahwa kedurhakaan itu memang akan muncul, saudara. Sampai puncaknya nanti itu Anti-Hamasya, sang raja pembinasa keji itu akan muncul dan duduk di bait suci dan menyatakan diri sebagai Elohim. Itu puncaknya memang. Tetapi sebelum sampai ke sana, dia mengizinkan ini, saudara, terjadi. Karena melalui semua itu, saudara, ada rencana Bapak Yahweh di dalamnya. Seperti saya tadi katakan. Melalui semua itu juga orang kudus akan diuji. Akan dimurnikan. Ya kan? Makanya saya pernah tanya sama saudara, kenapa Bapak Yahweh izinkan Anti-Hamasya itu harus ada? Kalau dia nggak ada di dalam rencana Bapak Yahweh, kenapa dia harus ada? Ya, Anti-Hamasya diizinkan ada, saudara, supaya kita semua yang beriman kepada Yeshua Masih itu akan diuji. Siapa yang mengujinya? Ya melalui mereka, karena Bapak Yahweh berfirman bahwa Bapak Yahweh tidak pernah mencobai siapapun, tapi dia mengizinkan pencobaan itu ada di dalam hidup kita. Jadi melalui semua itu dia bekerja, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Bahwa Elohim turut bekerja dalam segala hal, termasuk pembinasaan orang-orang fasik, termasuk rencana-rencana jahat dari elit global dan lain sebagainya. Dia ada di dalamnya dan dia mengizinkan semua itu harus menggenapi semua kebenaran atau dafar Elohim yang dia sudah sampaikan. Jadi semua harus terjadi. Ya. Kalau orang kudus bekerja untuk melaksanakan kehendak Elohim, maka orang-orang durhaka sedang bekerja untuk menggenapi murka Yahweh yang akan segera terjadi. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu.
Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya.
Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.